إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai keduanya berkata, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, idza huwa birajulin qa'imin, tiba-tiba beliau melihat ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di luar masjid. Fasa'ala anhu, maka Rasulullah SAW bertanya tentang orang ini. Ini orang lagi, kenapa ini ada di luar? Sementara ini sudah waktunya Salatul Jum'ah. Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Faqalu, para sahabat mengatakan, Abu Israil. Itu adalah Abu Israil. Nadharu an yaquma fi syamsi wala yaq'ud wala yastadhillu wala yatakallamu wa yasum. Orang ini bersumpah, bernazar untuk berdiri di terik matahari. Abu Israil bernazar. Apa nazarnya? Dia berdiri di terik matahari. Kemudian dia tidak duduk, dia tidak mau bernaung, dia tidak mau bicara, dan dia akan berpuasa. Nah, ada beberapa hal yang dinazarkan oleh Abu Israil. Yang pertama, dia berjemur. Dia akan terus berdiri di matahari, di terik matahari. Bagus apa enggak berdiri di terik matahari? Enggak bagus. Ya, berdiri di terik matahari ini namanya menyiksa diri. Apa manfaatnya? Tengah hari sedang sholat Jumat, ya, Rasulullah SAW sudah mulai berkhutbah, ternyata dia berjemur, sehingga ini perkara yang tidak dibenarkan. Wala yaq'ud, tidak duduk, berdiri terus. Ya, wala yastadhillu, enggak mau bernaung, wala yatakallam, enggak mau bicara. Ya, wa yasumu, dan dia berpuasa. Lah kalau puasa ini bagus. Puasa bagus. Sehingga yang dilakukan oleh Abu Israil radhiyallahu anhu, beliau dalam keadaan melakukan nazar beberapa macam yang tercampur antara yang baik dan yang enggak baik. Ya, tercampur antara yang baik dengan yang tidak baik.
Faqala Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, muruhu falyatakallam wal yastadhilla wal yaq'ud. Perintahkan kepada dia, Abu Israil, hendaknya dia berbicara. Hendaknya dia bernaung, jangan berjemur. Hendaknya dia duduk, jangan terus berdiri. Wal yutimma saumahu, dan hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini masih kelanjutan dari bab al-iqtisad fi ta'ah. Bab untuk bersederhana dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini terkait seorang yang kadang menjalankan ketaatan tapi berlebih-lebihan sampai membebani diri. Sampai pada tahapan menzolimi diri sendiri. Dan ini hukumnya tidak boleh. Sudah berlalu kita di sini sebelum ini. Ya, tentang larangan untuk beramal ibadah sampai memberatkan dirinya. Menjalankan ketaatan sampai dirinya kelelahan, kecapean, ya, sebagaimana telah berlalu ada seorang wanita yang sholat tahajud di masjid, kalau sudah mengantuk dia pegangan tali, ya, kalau sudah ngantuk pegangan tali dilanjut sholatnya. Kenapa? Saking semangatnya. Masya Allah. Dalam keadaan Allah, barakallahu fikum, semangat yang menyala-nyala, semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam keadaan akhirnya dirinya tidak memperhatikan hak-hak badannya, hak-hak dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengingkari wanita ini. Alaikum bima tutiqun. Ya. Jangan begitu. Hendaknya kalian beramal sesuai yang kalian mampu. Fa wallahi la yamallullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah enggak akan pernah bosan menerima amalanmu sampai kalian yang bosan sendiri. Wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Sesungguhnya yang paling bagus dari agama, yang paling Allah cintai dalam agama ini adalah yang pelakunya rutin, dalam riwayat yang lainnya wa in qalla, walaupun sedikit yang penting rutin dan kontinu. Tapi kalau sholat malamnya sampai memberatkan diri dan tidak mampu lagi dibikin kontinu, cuma bertahan berapa lama saja, maka ini enggak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi sudah menjadi prinsip dalam agama ini bahwasanya kalau kita beribadah hendaknya yang rutin, ya, dan jangan memberat-beratkan diri terlalu berlebih-lebihan sampai memberatkan diri. Ya. Tapi di sisi lain jangan juga terlalu sedikit atau terlalu meremehkan sampai dalam keadaan sebenarnya dia lebih atau mampu lebih daripada itu, tapi dia tidak melakukannya. Jangan juga. Ya. Tapi hendaknya al-iqtisadu bit-ta'ati, sikap pertengahan dalam ketaatan. Yang penting rutin, pertengahan,
Ya, dan itu adalah perkara yang Allah Azza wa Jalla cintai. Jangan terlalu berat-beratkan diri. Dari sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan orang ini, Abu Israil radhiyallahu anhu, itu ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, Abu Israil malah berjemur. Untuk apa? Nazar. Ya, apa itu nazar ya, ikhwah? Nazar itu seorang mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang mana sesuatu tersebut hukum asalnya nggak wajib. Tapi dia bersumpah menyebut nama Allah. Ya. Dia telah menyebut sumpah atas nama Allah untuk bernazar demikian-demikian. Lillahi alayya. Untuk Allah saya bernazar. Begini. Nah, salah satu nazarnya Abu Israil atau Abu Israil bernazar di sini dengan beberapa hal. Ya. Ternyata apa? Nazarnya tercampur antara yang baik dan yang tidak baik. Ya. Yang tidak baik tadi yang memberatkan diri, berjemur, nggak mau bicara, nggak mau duduk, berada di luar. Padahal ini lagi khutbah Jumat. Kemudian yang baiknya berpuasa. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh yang tidak baik untuk ditinggalkan. Ya, yang tidak baik untuk ditinggalkan. Muruhu falyatakallam wal yastadhilla wal yaq'ud. Perintahkan kepada dia untuk berbicara, untuk kemudian bernaung, untuk duduk. Ya. Kenapa? Karena nazar mau berdiri terus. Itu nazar yang tidak bagus. Nazar mau berjemur terus, itu nazar tidak bagus. Nazar untuk diam terus gak mau ngomong, itu juga gak bagus. Tapi ketika sudah terlanjur, ya, maka dia disuruh membayar kafarah. Kafarah apa? Kafarahnya sama dengan kafarah sumpah. Kafarah sumpah. Ya, karena 3 hal ini sudah terlanjur dinazarkan dan nazarnya ini nazar yang maksiat. Nazar yang mengandung perkara yang dilarang. Sehingga harus dibayarkan kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Disebutkan dalam surat Al-Maidah 89. Ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Allah tidak menyiksa kalian dengan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja. Tapi Allah akan menyiksa kalian dengan sebab sumpah yang memang diniatkan dari dalam hati. Ya, betul-betul bersumpah. Bulat tekad dari dalam hati, bukan cuma sekedar di lisan saja. Fakafaratuhu, maka kafarahnya it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang pertama, ya, di antara pilihan daripada kafarah sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan pertengahan keluarga kalian. Ya, 10 orang fakir miskin. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian. Ya, terserah mau milih yang mana ini. 10 orang fakir miskin kasih makan. Dengan makanan yang tidak terlalu mahal, tapi juga tidak terlalu murahan. Tapi makanan yang memang sifatnya pertengahan dari makanan yang hari-hari kita makan. Nah, ya, sifatnya pertengahan. Jangan ngasih makan orang kafarah sumpah cuma nasi ikan garam. Padahal hari-hari dia makan pakai ayam. Misalkan. Ya. Barakallahu fiikum. Tapi dengan yang pertengahan. Atau au kiswatuhum, atau memberi pakaian. Memberi pakaian. Pakaian ini yang atasan dengan bawahan. Ya, atasan dengan bawahan. Berarti misalkan baju atasan, ya, gamis dengan sarungnya atau dengan sirwalnya. Nah, ya, au kiswatuhum au tahrir raqabah. Yang ketiga, atau membebaskan budak.
Ya, faman lam yajid, barang siapa yang enggak bisa menemukan budak, fasyamu salasatu ayyam. Maka berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Ini bayaran atau kafarah bagi sumpah dan juga nazar. Ya, sumpah dan juga nazar. Ya, kalau ada seorang hamba bersumpah, demi Allah saya enggak akan masuk rumahnya dia. Masya Allah. Mungkin lagi ingin menegaskan, demi Allah saya enggak mau masuk rumahnya dia. Tiba-tiba satu hari dia terpaksa harus masuk ke rumahnya. Karena satu dan lain hal dia harus masuk. Maka dia harus bayar kafarah sumpah. Pilih salah satu tadi. Ya, barakallahu fikum. Demikian juga tadi nazar. Seorang yang bernazar dalam keadaan nazarnya ini yang mengandung maksiat, dia nggak boleh melakukan nazarnya tadi. Ya, nazarnya nggak boleh dijalankan. Rasulullah SAW menyatakan, man nazara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taati Allah. Jalankan nazarnya. Tapi sebaliknya, wa man nazara an ya'siyahu, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepadanya, fala ya'sih, jangan dia bermaksiat kepada Allah. Nggak boleh ditunaikan nazarnya. Ya, misalkan bernazar apa? Ya, saya bernazar. Kalau saya berhasil, ya kebun saya berhasil panen raya, saya akan traktir kalian semuanya. Ya, apa namanya? Masalah ya, nonton bioskop misalnya. Ya subhanallah. Ya, ini nazar yang maksiat. Maka yang kayak gini nggak boleh ditunaikan dan dia harus dibayarkan kafarah sumpah. Baik. Kemudian juga masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nazar itu ada 3 macam. Ya. Fanadhru aqsam. Nazar itu ada berapa macam? Yang pertama ismun hukmul yamin. Nazar jenis pertama yang nazar hukumnya seperti hukum sumpah. Hukumnya seperti hukum sumpah. Ya. Sebutkan di sini seperti ada seorang insan yang ingin menandaskan sesuatu. Ya, dia ingin menandaskan sesuatu. Ingin menetapkan sesuatu atau ingin menandaskan karena menolak sesuatu. Ya. Misalkan kalau seandainya engkau jujur kepada saya, apa yang kau sampaikan ini benar, ya, maka dalam keadaan apa? Saya bernazar. Ya, saya bernazar demikian. Ya, kalau seandainya apa yang kau sampaikan ini betul-betul jujur dan benar, terbukti, saya nazar. Ini untuk menegaskan. Ya, misalkan bernazar apa? Dia akan bersedekah kepada 100 orang anak yatim. Ternyata betul apa yang disampaikan jujur dan benar. Maka ya sudah, dia tunaikan nazarnya. Ini jenis yang pertama. Ya, kemudian jenis yang kedua adalah apa? Qismun akhar, ya, nazar maksiyah. Nazar maksiat yang enggak boleh ditunaikan, yang tadi sudah dibahas. Ya, nazar yang maksiat. Hukumnya enggak boleh. Kemudian jenis yang ketiga, qismun salis, nazar ta'atin. Nazar yang taat. Nazar ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini hukumnya wajib dijalankan. Ya, nazar ketaatan hukumnya wajib untuk dijalankan. Baik, di sana juga para ulama menyebutkan nazar, ya, ada yang nazar mu'allaq, nazar yang bersyarat. Ya, ada yang nazar enggak bersyarat, baru mu'allaq. Nazar yang bersyarat seperti tadi. Kalau saya sembuh dari sakit saya, maka saya akan berpuasa 3 hari. Ini namanya nazar bersyarat. Kalau saya sembuh dari sakit saya, maka saya akan
ya mewakafkan tanah ini. Ini namanya nazar yang tergantung dari syarat yang dia tetapkan. Nah, nazar yang seperti ini diucapkannya makruh, diucapkannya dibenci. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, ya, innahu la ya'ti bi khair, innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu nggak akan bisa mendatangkan kebaikan. Tadi orang ini mengatakan kalau saya sembuh, ya, saya akan puasa 3 hari. Kalau saya sembuh, saya akan mewakafkan kebun saya, gitu ya. Dia nazar begitu. Untuk Allah saya bernazar kalau saya sembuh saya akan puasa 3 hari dan saya akan wakafkan kebun saya. Baik. Ya, pengucapan yang seperti tadi itu hukumnya dibenci. Pengucapan nazarnya hukumnya dibenci. Kenapa? Karena itu tidak akan nazar itu nggak akan bisa mendatangkan kebaikan. Ya. Tapi justru nazar itu keluar dari orang yang pelit, bakhil. Ya. Dia maunya mewakafkan kebunnya kalau dia dikasih kesembuhan oleh Allah. Ya. Kalau nggak dikasih kesembuhan oleh Allah, dia nggak mau atau nggak jadi mewakafkan. Kalau dia nggak dikasih kesembuhan oleh Allah, dia nggak jadi untuk puasa 3 hari. Sehingga itu orang yang bakhil dalam beribadah kepada Allah. Ya, dan la ya'ti bi khair, nazar itu nggak bisa mendatangkan kebaikan. Bukan berarti setelah engkau bernazar, ya, engkau akan menjanjikan akan mewakafkan kebunmu, kemudian Allah akan memberikan kesembuhan untukmu. Enggak pengaruh. Ya. Tidak pengaruh, tidak akan bisa mendatangkan kebaikan. Bukan berarti ketika engkau bernazar akan berpuasa 3 hari, Allah akan mendatangkan kesembuhan untukmu. Tidak. Ya, tapi justru itu muncul dari orang yang bakhil. Ini nazar yang bersyarat. Ya. Hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terucap harus ditunaikan. Kalau sudah terucap, nazarnya sudah ucapkan, maka harus ditunaikan. Dan menunaikan nazar hukumnya wajib dan itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para ulama menyebutkan nazar yang tadi jenis ini, nazar yang mu'allaq, itu sifatnya ada 2 hukum. Ya. Hukum yang pertama, hukum mengucapkan nazar yang mu'allaq hukumnya makruh. Dibenci. Alasannya tadi, nazar nggak bisa mendatangkan kebaikan dan nazar itu ya tidaklah keluar kecuali dari orang kikir. Kemudian jenis yang kedua, hukum menjalankan nazarnya, maka itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hukum melaksanakan nazar tadi, qadarullah dia Allah kasih kesembuhan, maka dia pun puasa 3 hari. Ini Allah cinta. Ketika dia puasa 3 hari, Allah cinta sama dia. Kemudian dia wakafkan kebunnya, Allah cinta sama dia. Dan itu menjadi amal jariah buat dirinya. Ya, Allah cinta kepada dia. Sebagaimana yang sudah kita insyaallah kita katakan ayatnya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Ya, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Dan mereka khawatir atau takut terhadap satu hari yang kejelekannya sangat merata, hari kiamat. Ayat ini menjelaskan kepada kita, menunaikan nazar itu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi nazar kalau kondisinya nazarnya bersyarat, hukumnya dibenci ketika mengucapkannya, tapi pelaksanaannya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau nazarnya tidak bersyarat, maka ya ditunaikan. Ya, saya ingin bernazar untuk Allah demikian, tunaikan. Kalau seandainya itu bukan nazar yang diharamkan atau bukan nazar yang maksiat. Kalau nazarnya maksiat, maka nggak boleh ditunaikan dan harus diganti dengan kafarah sumpah. Harus diganti dengan kafarah sumpah. Kembali kepada hadis ini, barakallahu fikum, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang kita baca tadi, terdapat faedah yang lainnya juga, bahwasanya Islam itu ajaran yang sangat menyayangi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tidak ingin menyulitkan bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Sehingga ketika ada perkara yang seorang hamba mempersulit dirinya, dilarang. Ada seorang hamba menyusahkan dirinya dengan semacam tadi, nazar di terik matahari, nazar berdiri terus. Ini menyulitkan. Maka ini dilarang. Kenapa? Karena Islam itu sangat sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, sehingga sampai ada prinsip jangan kita memudaratkan diri kita. Jangan kita menyusahkan diri kita. Ya. Ada ad-darar yuzal atau prinsip segala yang memudaratkan harus dihilangkan. La darar wala dirar. Tidak boleh engkau melakukan perbuatan yang memudaratkan, tidak boleh engkau membalas dengan yang memudaratkan. Ya. Sehingga segala yang memudaratkan itu hukumnya dilarang. Ya. Sampai-sampai barakallahu fikum berjemur di terik matahari itu mudaratnya mana lebih berat. Ya, dibandingkan mudarat seperti merokok misalkan. Ya. Kalau berjemur di terik matahari, insya Allah tidak sampai menimbulkan kanker, tidak sampai menimbulkan impotensi, serangan jantung dan seterusnya. Ya. Sehingga hadis ini dalil juga akan haramnya rokok ya. Rokok hukumnya haram. Ya. Kenapa hadirin? Karena berjemur saja dilarang dalam Islam. Afan, berjemur yang tidak ada tujuannya. Berjemur yang diniatkan ibadah. Berjemur. Ya, itu saja dilarang. Diniatkan untuk nazar. Ya. Maka itu memudaratkan. Dan itu dilarang. Terus gimana dengan rokok yang lebih berat mudaratnya? Sampai bisa menyebabkan kanker, serangan jantung dan seterusnya. Maka lebih dilarang. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahimah." Jangan kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu sangat sayang kepada kalian. Allah sangat sayang kepada kita. Hal-hal yang memudaratkan dilarang. Hal-hal yang menyusahkan dilarang. Demikian juga dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah bahwasanya imam ketika berbicara dalam khutbahnya, ya, kemudian dijawab oleh jamaah makmum, maka jamaah makmum ini tidak batal sholat atau khutbah Jumatnya, tidak hilang pahala Jumatnya. Kenapa? Karena imam ketika itu sedang ada hajat berbicara. Beda ketika sang makmum yang bicara sendiri. Maka ini termasuk yang membatalkan pahala Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhtub." Ya, ansit. Idza qulta li sahibika ansit. Kalau engkau berkata kepada temanmu, diam, jangan ribut. Wal imam yakhtub, padahal imam sedang berkhutbah. Ya, faqad laghauta, maka sungguh engkau telah sia-sia. Sia-sia Jumatnya. Para ulama menyebutkan enggak berpahala. Kenapa? Karena dia telah melakukan perkataan, berbicara ketika khutbah. Sehingga berbicara dalam khutbah itu hukumnya apa? Haram. Harus kita dengarkan khutbah. Harus kita mendengarkan khutbah Jumat. Tapi kalau imam yang bicara, kemudian kita menjawabnya, ya, seperti kejadian ini, maka ini hukumnya tidak termasuk di dalam larangan tersebut. Ya, tidak termasuk di dalam larangan tersebut. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian juga dalam hadis yang mulia ini, ya, nazar ketika diucapkan berbagai macam perbuatannya. Ya. Nazar diucapkan berbagai macam perbuatannya. Kemudian dia harus meninggalkan nazar tersebut dalam satu kali nazar tadi, maka kafarahnya cukup satu saja. Kafarahnya cukup satu. Kan tadi dia nazar nggak mau berdiri. Ya, nazar nggak mau duduk, nggak mau bicara. Kemudian mau berjemur terus. Ya, cukup satu kafarah, sumpah saja. Ya, demikian juga dalam hadis yang mulia ini
dia tetap dianjurkan melanjutkan puasa nazarnya, karena nazar untuk berpuasa itu merupakan ibadah dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nazar yang baik itu hendaknya dijalankan atau wajib untuk dijalankan. Sementara nazar yang tidak baik maka hukumnya haram untuk dijalankan dan diganti dengan kafarah sumpah. Tapi masalah rahimani rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.